Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau Bapak bilang apa kabar semuanya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya? Ya, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan para anak memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dera tadi kenapa ketawa? Baca doa. Ada yang lucu. Kalau baca doa jangan ketawa itu. Nah, karena doa itu kita meminta pertolongan supaya ilmu ataupun yang kita pelajari pada ini bisa masuk ke dalam pikiran kita, ya bisa diingat terus. Nah, jadi doanya, jadi diharapkan kalau berdoa, perhatikan, jadi diharapkan kalau berdoa yang serius, jangan main-main, ya, paham? Oke, baiklah. Ada yang tidak masuk kah hari ini? Ada, Pak. Siapa? Iwan dan Sisi. Iwan dan Siti. Ada kabarnya? Kenapa dia tak masuk? Ada yang tahu enggak? Tidak tahu. Iwan Kenapa Iwan sakit? dia pergi ke rumah abang. Rumah abangnya. Tapi tahu dari mana? Dia pergi ke rumah. Semalam dia bilang. Berarti hari ini dia belum balik. Di mana emang rumah abangnya? Simpang. Simpang. Jauhnya. Iwan dan Siti. Oke, baiklah Bapak absen dulu ya. Zasafa. Zasafa. Hadir. Ya. Zasafa. Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Dera Giansi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Syakir Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baiklah. Nah, sebelum itu kemarin kita dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang akhlak tercela. Nah, apa itu akhlak tercela? Ada yang tahu? Masih ingat tak akhlak tercela itu apa-apa aja? Pertama, bersikap egois, terus bersikap sombong, nah berkata-kata yang kasar. Nah, dari ketiga itu tidak boleh dilakukan, seperti bersikap egois terhadap teman, terus berkata-kata kasar kepada temannya. Kau nih suka, tak boleh kata kasar gitu ya. Berbohong, nah tidak boleh juga dibiasakan berbohong, karena bohong itu sangat dibenci oleh Allah. Berbohong itu sangat dibenci oleh Allah, tidak boleh dilakukan. Ayo perhatikan. Nah, sebelum itu kita nyanyi dulu yuk sama-sama. Nah, nyanyinya tentang di sini senang, di sana. Nah, ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Nah, untuk sekarang kita akan belajar masuk ke bab 4, bab 5, yaitu tentang
kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan. Menurut kalian, ini gambar apa? Kapal. Ada sebuah Kapal. kapal. Terus ada apa lagi? Jerapah. Ada bebek, ada jerapah, ada hewan lah. Ya. Terus ada apa gini? Banyak ya hewannya? Banyak tidak? Banyak. Terus hewan ini mendekati apa? Mendekati kapal. Nah, kapal ini milik Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa mereka mendekati kapal tersebut? Ada yang tahu? Sebelumnya ada pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam? Ada. Ada tidak? Ada. Masih ingat gak? Tidak. Nah, ingat. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah salah satu nabi ulul azmi yang diutus oleh Allah di muka bumi untuk bertakwa pada umat-umatnya yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam sangat gigih dalam berdakwah. Nah, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah berhala-berhala yang ada pada masa itu. Nah, sebagian besar kaumnya membantah menolak ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ketika beliau didatangkan oleh kaumnya untuk maksudnya beliau ditantang oleh kaumnya. Perhatikan, beliau ditantang oleh kaumnya untuk mendatangkan azab jika benar-benar Nabi Nuh itu adalah utusan Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat suatu kapal, ya, untuk membuat suatu kapal yang besar. Coba perhatikan, untuk membuat satu kapal yang besar. Kaumnya mengajak dan menghina Nabi Nuh sebagai seorang dungu, kata kaumnya pada masa itu. Oh, katanya menghina ya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Mereka tidak tahu bahwa nanti akan ada musibah besar yang ada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, terus mereka merasa tidak memerlukan kapal. Kata mereka, bagaimana perahu Nabi berlayar sedangkan di sini tidak ada air, ya, lautan. Awas ini Nabi Nuh membuat kapal di daratan, dekat air, dekat lautan. Nah, ejekan mereka itu kepada Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan. Nah, dari ejekan mereka itu Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinahan yang kaumnya lontarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, terus gigihnya menyelesaikan pembuatan perahu tersebut. Pada saat janji Allah tiba, bahwasannya di mana pada saat itu langit-langit menjadi mendung dari cuaca yang cerah terus berubah menjadi mendung. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam pun memanggil orang-orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Dari tanda-tanda tadi, pada saat itu cuaca yang lagi terang tiba-tiba langsung gelap, mendung. Nah, itu ya. Nabi Nuh pun memanggil para kaumnya yang beriman kepada Allah SWT.
Nah, setelah itu kaumnya tetap yang tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah mendungan biasa, kata mereka. Mendungan biasa. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah tanda-tanda yang sebentar lagi datangnya azab Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, hujan pun mulai turun dan pada saat itu dari langit hujan turun, hujan lebat turun. Terus lama kelamaan semakin lebat hujan itu, air hujan mulai meninggi. Nah, tingkatan air curah hujan pada saat itu mulai meninggi dan tergenang semua pepohonan itu tergenang oleh air yang turun dari langit. Nah, hujan tersebut ya menggenangi rumah-rumah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, perhatikan. Setelah itu kaumnya tetap tidak percaya. Nah, kaumnya itu tidak percaya dari padahal air itu sudah mulai naik, masih kaumnya tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hujan itu mulai turun langit, lama-lamaan semakin lebat kan. Nah, ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat anaknya bahwa nama anaknya ini adalah Kan'an. Nama anaknya adalah siapa? Kan'an. Nah, itu nama anak Nabi Nuh alaihissalam. Ia termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau mengikuti ajakan dari ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, anaknya. Terus Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Nah, namun Kan'an menolak ajakan dari ayahnya. Nah, Kan'an ini tidak mau mengikuti ajakan dari ayahnya, padahal ayahnya ini adalah seorang rasul, seorang nabi Allah. Kan'an ini tidak mau mendengar perintah ayahnya. Ya, perhatikan. Ini tidak mau mendengar perintah ayahnya. Terus Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima takdir dari Allah SWT. Nah, jadi Kan'an ini tidak mau mendengar ayahnya. Pada saat itu banjir sudah mulai naik tinggi. Dari kejadian tersebut bahwa yang tidak selamat itu adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka dan anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, hanyut kena banjir yang luar biasa besarnya pada saat itu. Luar biasa kuatnya air yang turun dari langit. Nah, jadi tenggelamlah mereka bersama Kan'an tadi, anak Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari kisah tersebut bahwasanya dari Nabi Nuh tadi yang diperintahkan Allah untuk membuat kapal, namun kaumnya yang tidak percaya mengejeknya, menghinanya. Tapi sikap Nabi Nuh apa terhadap kaumnya? Sabar. Terus lagi tidak menghina kembali, tidak mencaci kembali. Nabi-nya tetap sabar. Ya. Nah, itulah kelebihan dari Nabi Nuh SAW. Tidak mencontohkan perilaku yang tidak baik. Nah, itu ya. Nah, untuk coba kalian di sini ada sebuah pernyataan, Bapak bacakannya, nanti dijawab benar atau salah. Nah, aku sangat senang kalau tidak diberi tugas rumah oleh guru. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Kerja tugas itu adalah penting. Karena Tugas itu adalah penting. tugas itu penting. Karena kalau guru beri tugas berarti harus dikerjakan. Nah, jangan tidak dikerjakan gitu ya.
Nah, dari kisah keteladanan Nabi tadi bahwa dapat kita ambil bahwa pertama, Nabi Nuh alaihissalam memiliki hati yang lemah lembut. Terus Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran yang dalam, mengajak kaumnya pada apa? Pada kebaikan. Mengajak kaumnya pada kebaikan. Namun ada sebagian kaumnya yang tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam. Terus hati keras dan angkuh akan merugikan. Nah, jadi kita tidak boleh angkuh dalam suatu hal. Nah, kita harus turuti seperti kalau ada seperti perintah dari orang tua, kalau ada itu apa ya, disuruh ke mana atau bersihkan apa, kita harus turuti, jangan dilawan gitu. Nabi Nuh gigi bekerja. Nah, pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam juga gigih dalam membuat apa? Membuat kapal. Gigih artinya tidak pantang menyerah. Nah, semangat Nabi Nuh dalam membuat kapal. Begitu juga dengan kita, kalau belajar itu jangan cepat bosan, cepat ngantuk. Nah, harus semangat kalau belajar supaya ilmunya masuk otak. Nah, agar jadi ingat. Kalau ingat kan enak. Nah, dari kisah tersebut dapat kita contohkan pada kehidupan sehari-hari. Sepertinya kalau di rumah, kalau disuruh orang tua, bagaimana sikap kita? Saki, bagaimana kalau Saki disuruh belanja, ibu Saki ke pasar, Saki tolak atau terima? Terima, jangan ditolak, karena itu perintah orang tua, harus ditaati. Nah, terus kalau disuruh kemaskan rumah, kemaskan tempat tidur, nah itu kan sebagai satu kebersihan juga, ya. Nah, terus, kalau aku masih kecil, tidak perlu membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Benar atau salah? Salah. Boleh kita bantu, tapi yang ringan-ringan saja, yang bisa dengan kita lakukan. Jangan yang lakukan hal-hal yang berat, ya. Yang ringan seperti menyapu, cuci pakaian, cuci piring. Itu walaupun aku tidak diberi uang saku oleh ibu, aku tetap berangkat ke madrasah. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Karena kita pergi ke sekolah bukan untuk mendapat uang jajan, tapi untuk menuntut ilmu. Nah, itu ya. Jangan kita harap untuk mendapat uang jajan. Kalau misalkan, ya kalau orang tua ada megang, kalau tidak ada, emang mau dipaksakan? Mau minta kemana nanti orang tuanya? Kasihan kan? Nah, itu. Jika temanku bersalah, aku menasihatinya agar diminta maaf. Nah, agar meminta maaf dan tidak mengulanginya. Perhatikan, ketika siapa salah kepada Maulana, sikap dia siapa? Menasihati siapa supaya tidak melakukan hal yang sama, yang tidak melakukan hal yang ulangi lagi hal yang sama. Nah, itu ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Tidak. Nah, oke. Berarti dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tadi
bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dan mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada sebagian kaumnya tidak percaya. Bahkan anaknya sendiri tidak percaya kepada ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah. Sehingga Allah pun menjatuhkan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kaumnya. Azabnya berupa apa? Dira. Azab. Hujan deras. Hujan deras, hujan yang sangat deras yang datang dari langit menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, untuk orang-orang yang beriman yang mau mendengar kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka selamat. Dan bahkan hewan-hewan pun diajak Nabi Nuh alaihissalam untuk naik kapal. Hewan-hewan tersebut yaitu diajak Nabi Nuh secara berpasangan. Nah, dari jenis kucing maupun kuda. Tadi ada apa lagi? Hewan apa? Jerapah, terus ada harimau, sapi, gajah, dan banyak lagi. Nah, itu sehingga mereka pun semua selamat dari azab Allah. Nah, itu ya. Nah, contoh keteladanannya seperti apa? Nabi Nuh sangat sabar. Terus apa lagi? Gigi, semangat dalam kerja, tidak menghina, tidak menghina Nabi Nuh, sabar, dihina dari kaumnya. Nah, itu ya. Baiklah, udah paham belum? Udah paham semua kan? Nah, tentu pertemuan minggu depan kita nanti akan membahas tentang akhlak terpuji. Nah, seperti apa akhlak terpuji? Ada yang tahu tidak? Akhlak terpuji, ada yang tahu tidak? Kalau akhlak terpuji, berbuat baik, jujur, santun. Nah, terus lagi adab, kalau makan itu ada adabnya, dan bingung, gemar membaca dan rajin. Paham? Oke, baiklah, untuk itu marilah kita berdoa sebelum pulang. Kita tutup ya pelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, silakan pada sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, baiklah. Mungkin dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.